Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK TPS bagian pengetahuan kuantitatif dengan membahas kitab numerik dari Acu. Oke, di sini kita akan kupas tuntas kitab numerik bab 4, yaitu materi teori bilangan kedua. Di sini adalah part 1 dari bab 4. Jadi di bab 4 ini terdapat 15 soal yang kita akan bahas menjadi 3 part, yaitu setiap partnya kita akan bahas 5 soal. Jadi untuk part pertama ini kita akan bahas soal nomor 1 sampai 5. Oke, seperti biasanya setelah soal muncul silahkan Anda coba selama 105 detik per soal. Ya, silahkan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Di sini N adalah bilangan ganjil. N bilangan ganjil, mana yang bilangan genap? Nah, sebenarnya kita harus selalu tahu dan ingat bahwa genap kali genap itu genap. Terus genap kali ganjil atau ganjil kali genap sama aja, itu pasti genap. Terus ganjil kali ganjil itu pasti ganjil. Terus selain itu ada genap tambah genap, itu genap. Terus ada lagi genap tambah ganjil atau ganjil tambah genap sama aja, hasilnya ganjil. Terus ada lagi ganjil tambah ganjil, nanti itu hasilnya pasti genap. Nah, kita harus selalu ingat teori ini ya. Nah, di sini kalau N bilangan ganjil berarti N pangkat 3 itu kan ganjil kali ganjil kali ganjil, ya kan? Ganjil kali ganjil, ganjil. Ganjil kali ganjil, ganjil. Berarti ya ganjil. Ya kan, berarti bukan bilangan genap. Ini jelas salah. Nah, di sini kemudian kita lihat N per 4. N itu ganjil, 4 tuh genap. Ganjil dibagi genap tentunya tidak bisa, ya kan? Tidak bisa ganjil dibagi genap. Jadi ini tidak bulat. Hasilnya malah tidak bulat. Misal aja 1 per 4. 1 per 4 kan 0,25. Tidak bulat kan, itu bukan ganjil, bukan genap. Nah, berarti ini salah. Nah, di sini kemudian ada lagi nih 2N plus 3. Nah, di sini 2 adalah bilangan genap. Sedangkan kita tahu genap, kalau ada genap dikali berapapun hasilnya genap. Ya kan? Berarti 2N itu selalu genap. Terus ditambah 3 itu ganjil. Berarti genap tambah ganjil hasilnya adalah genap tambah ganjil, hasilnya adalah ganjil. Ya. Jadi ini juga salah. Yang dimintakan adalah genap kan ya. Nah, terus kita lanjut ke sini. N dikali N plus 3. Nah, kita tahu genap itu ganjil. Terus N itu ganjil, sorry. N itu ganjil. Terus N itu ganjil ditambah 3 itu ganjil. Ganjil tambah ganjil tentunya jadi genap. Genap kali ganjil. Karena ini genap kali ganjil ya hasilnya adalah genap. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, di sini E tentunya juga salah ya. Kalau akar ganjil itu nggak mungkin hasilnya genap kan? Karena kalau akar N itu genap, berarti akar N dikuadratin itu sama aja genap kali genap kan? Nah, sehingga N sama dengan genap kali genap itu genap. Padahal di sini kita punya N-nya ganjil, jadi nggak mungkin genap. Jadi ini juga salah. Ini salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Paham ya? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Silahkan Anda coba. Ya, mari kita bahas. Di sini N apabila dibagi 2 hasilnya adalah U dan sisanya adalah 1. N bagi 2 hasilnya U, sisanya 1. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi tuh yang bab 3 yang di bab sebelumnya telah kita bahas, yaitu ketika N dibagi 2 hasilnya U, sisanya 1. Jadi bilangan yang dibagi ini sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Jadi N sama dengan 2U plus 1. Begitu juga yang ini, N apabila dibagi 5 hasilnya V, sisanya 3. Berarti N sama dengan 5V plus 3. Nah, di sini paham ya cara menuliskannya. Nah, karena ini bilangan yang dibagi, ini pembagi hasil sisa. Nah, di sini kita lihat ini ada 2U sama 5V, 2U 5V. Ya, kita coba aja dikurangkan. N kurang N 0, ya kan? 2U min 5V ya udah 2U min 5V.
terus 1 min 3 itu min 2. Terus kita tambahkan 2, pindah ke sini, jadi 2 sama dengan 2U min 5V. Hingga 2U min 5V itu hasilnya adalah 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Silahkan Anda coba terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini kita punya pertidaksamaan. Nah, gimana tuh pertidaksamaan? Pertidaksamaan. Apakah ada syarat untuk pertidaksamaan? Nah, kita ingat-ingat nih bahwa jika dikali atau dibagi bilangan negatif, maka tanda berubah. Gimana tuh maksudnya? Contoh nih, contoh kalau kita punya A kurang dari B, kalau kita kali dengan negatif 1, kali dengan bilangan negatif, berarti ini kita kali saja A kali negatif 1 min A, kemudian ini tandanya kita balik, jadi gini. Terus B nya itu dikali min 1, ya udah min B. Sini paham ya? Atau ketika A kurang dari B, kita bagi min 2. Karena ini dibagi negatif, ya udah kita hitung aja. A dibagi 2 berarti negatif A per 2. Terus tandanya kita balik, jadi lebih dari min B per 2, ya kan? B dibagi min 2. Nah, tapi kalau kita kali atau bagi positif, ya hasilnya sama aja. Contoh, X kurang dari Y. Kalau kita kali 1, ya jelas tetap X kurang dari X kurang dari Y kan. Nah, begitu juga kalau X kurang dari Y kalau kita bagi dengan setengah. Nah, bagi dengan setengah. Ya, sama aja, bagi dua aja, bagi 2. Kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2 berarti kita dapat X per 2 kurang dari Y per 2. Jadi tandanya tuh nggak berubah kalau kita bagi atau kali dengan positif. Tapi kalau kita kali atau bagi dengan bilangan negatif, itu hasilnya akan tandanya dibalik. Nah, selain itu kita lihat nih ada bilangan kuadrat. Nah, kalau bilangan real dikuadratkan, itu kan nggak mungkin negatif kan ya. Jadi pasti lebih dari atau sama dengan 0, ya kan? Bilangan apapun kalau dikuadratkan itu pasti lebih dari atau sama dengan 0, nggak mungkin negatif. Nah, coba kita tulis ulang soal ini. X kali Y kuadrat Z itu kurang dari 0. Berarti nggak mungkin ada yang 0 kan ya. Di sini kalau 0 ya hasilnya 0. Padahal yang diminta kurang dari 0. Ini sama ini nggak mungkin 0. Jadi pilihannya X itu positif atau negatif, Z itu positif atau negatif, dan Y kuadrat itu positif atau negatif. Tapi karena Y kuadrat nggak mungkin negatif, berarti Y kuadrat pasti positif, ya kan? Nah, kita lihat nih, kalau X Y kuadrat Z kurang dari 0, kita bagi dengan Y kuadrat, berarti kita bagi dengan positif kan? Berarti kita bagi dengan Y kuadrat, ini habis, berarti X Z, ya kan, kurang dari 0. Tandanya nggak berubah karena kita bagi dengan positif. Jadi yang nomor 1 itu benar. Nah, kemudian apakah nomor 2 dan 3 benar? Kita lihat nih, kalau kita bagi dengan X, kan nanti jadinya Z ini 0. Nah, tandanya dibalik atau enggak? Tergantung. X-nya kalau positif, ya enggak. Kalau X-nya negatif, ya dibalik. Nah, di sini kalau X negatif, Z lebih dari 0, berarti ini salah. Nah, begitu juga yang ini. Yang ini, itu tuh berarti kan X Y kuadrat Z kita tahu kurang dari 0. Kalau kita bagi Y, sedangkan kita nggak tahu Y itu positif atau negatif. Tapi kalau Y kuadrat ya pasti positif. Tapi kalau Y doang, Y aja, itu belum tahu positif atau negatif. Jadi X Y Z kita belum tahu kurang dari atau lebih dari 0. Belum dapat kita tentukan karena di sini nggak ada ketentuan X positif atau negatif. Jadi ini juga belum pasti benar. Jadi jawabannya adalah yang B, ya kan, satu aja, yang Z X kurang dari 0. Di sini paham ya?
Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Silahkan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Di sini n bilangan bulat bebas. N bilangan bulat bebas. Nah, mana yang tidak mungkin genap? Yang tidak mungkin genap. Oke, kita cek satu-satu. Jadi yang A, 2n plus 2 itu genap atau ganjil? Coba, 2n itu kan pasti genap ya, karena 2 dikali berapapun hasilnya pasti genap. Terus ditambah 2 itu genap, ya udah, genap tambah genap ya genap. Jadi ini pasti genap. Tentunya salah ya, karena yang diminta tidak mungkin genap. Nah, kemudian yang n-5, kalau kita ambil n genap dikurang 5 ganjil, berarti kan hasilnya itu ganjil kan ya. Tapi kalau kita ambil n yang ganjil dikurang ganjil, itu hasilnya pasti genap. Padahal yang diminta tidak mungkin genap. Ini masih memungkinkan genap ketika n-nya ganjil. Jadi ini juga tidak masih memungkinkan genap. Kan yang diminta tidak mungkin genap. Nah, kemudian 2n kita coba. 2n. Nah, 2 itu genap kan? Genap kali berapapun itu pasti genap. Jadi ini pasti genap ya salah, karena yang diminta tidak mungkin genap. Oke, kita lanjut ke yang D, 2n plus 3. Nah, kita lihat 2 itu genap. Lagi-lagi genap dikali berapapun pasti genap. Terus ditambah 3 ganjil. Genap tambah ganjil itu pasti ganjil. Jadi ini nggak mungkin genap kan, karena berapapun nilai n pasti 2n itu genap. Dan n bulat kan berarti 2n pasti genap. Jadi ini pasti genap, ini ganjil, genap tambah ganjil, ganjil. Berarti ini tidak mungkin genap. Jadi jawabannya yang D. Nah, apakah yang E mungkin genap? Mungkin saja. Kalau n kita milih genap, berarti 5n genap. Terus 2 juga genap. Kalau kita tambah 5n plus 2 itu ya hasilnya genap tambah genap ya genap. Nah, ini masih mungkin genap. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, di sini paham ya? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Silahkan Anda coba. Ya, mari kita bahas. Di sini bilangan P genap, Q ganjil. Mana yang tidak mungkin bilangan bulat? Tidak mungkin bilangan bulat. Nah, gimana tuh? Coba kita lihat aja nomor 1. P plus Q berarti genap tambah ganjil. Dibagi P genap. Nah, di sini genap tambah ganjil itu ganjil. Dibagi genap, genap tuh ya genap. Terus ganjil bagi genap nggak mungkin bisa kan? Ganjil dibagi genap nggak mungkin bisa. Jadi ini pasti tidak bulat. Jadi tidak mungkin bulat. Jadi yang 1 pasti benar. Oke, yang 2 saja dan 3 saja kita coret. Yang kita ambil yang ada satunya. Terus kita cek yang nomor 2. Nomor 2 PQ per 3. Berarti P itu genap, Q itu ganjil, per 3 itu ganjil. Sehingga genap kali ganjil itu genap, per ganjil. Apakah mungkin bulat? Mungkin aja. Kalau kita ambil genapnya 6, terus ganjilnya kan ya ganjilnya ini 3 ya. Udah kita ambil 3. Nah, jadi kita dapat 6 bagi 3 itu 2. Jadi bulat kan? Berarti ini memungkinkan bulat, walaupun terkadang ada yang nggak bulat. Misal genap per 3 ya, ini yang diminta ya, 4 per 3 nggak bulat, tapi 6 per 3 bulat. Jadi ini masih mungkin bulat. Yang diminta yang tidak mungkin. Berarti ini masih mungkin bulat, berarti yang 2 salah, karena yang diminta tidak mungkin. Jadi yang 2 salah. Oke, terus kita cek yang ketiga. Yang ketiga itu Q per P kuadrat. Q itu apa? Q itu ganjil. P kuadrat, P kan genap. Ini genap kuadrat ya genap kan ya. Terus di sini kita dapat ganjil per genap. Ganjil per genap tidak mungkin bulat. Jadi yang 3 itu juga benar. Jadi jawabannya adalah yang E, 1 dan 3 saja. Di sini paham ya?
Oke, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.